kasih untuk cinta-Mu, cinta yang tanpa syarat. Terima kasih, kami bukan orang-orang yang baik. Kami tahu betapa rapuh kesetiaan kami. Betapa rapuh iman kami kepada Engkau. Berkali-kali kami gagal mengasihi Engkau. Kalau hari ini hamba-Mu dan umat-Mu, kami bisa ada di hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau, hanya membuktikan satu hal, karena anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih karena orang yang berdosa ini, orang yang tidak bisa mencintai Engkau dengan baik ini, mendapatkan kemurahan. Kami tidak pernah dibuang dan ditolak Engkau, tapi justru Engkau mencari kami yang terhilang ini. Engkau memberikan kesempatan yang baru. Engkau mau mati di kayu salib sehingga darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Hamba-Mu dan umat-Mu kami akan masuk, membiarkan Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang sudah hadir di tengah-tengah kami menolong hamba-Mu dan umat-Mu, sehingga kami boleh memahami kebenaran-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam kenal buat Bapak Ibu yang mungkin belum kenal ya. Saya sebenarnya bukan pertama kali loh di sini ya. Tetapi memang terakhir kali saya ke sini itu sudah belasan tahun yang lalu. Gitu ya, saya bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali. Dulu masih banyak anak muda di tempat ini gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak anak sekolah minggu ya. Jadi transformasinya sebesar itu ya. Saudara, saya mengambil sebuah tema yaitu bagaimana kita menghidupi perspektif kekekalan. Ya, saudara, saya mau nanya ya, di awal khotbah saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu ketika kita percaya Yesus yang paling berubah dalam diri kita itu apa? Satu hal saja, satu saja yang paling berubah dalam hidup kita, before and after. Ya, sebelum kita percaya Yesus dan setelah kita percaya Yesus, perubahan apa? Satu hal perubahan yang seharusnya ada dalam hidup orang Kristen. Apa? Kalau saya tanya pertanyaan ini ke beberapa mahasiswa, saudara, jawaban mereka tuh rata-rata adalah gini. Baptisan. Gitu ya. Baptisan. Betulkah baptisan itu adalah bukti perubahan nyata di dalam diri kita? Atau yang berubah apa? Tempat ibadah. Atau yang berubah apa? Bacaan. Kalau dulu bacaannya lain, sekarang bacaannya Alkitab, begitu ya. Apakah itu? Saudara, jawabannya semua itu adalah aktivitas, merujuk kepada aktivitas yang kita lakukan, betul kan? Baca Alkitab kan aktivitas, pergi ke gereja kan aktivitas. Apalagi baptisan itu juga sebuah aktivitas, sebuah ritual yang terlihat. Yang jarang orang Kristen sadari adalah perubahan yang nyata yang seharusnya dialami, itu adalah perubahan cara berpikir, perubahan perspektif kita. Jadi setelah kita kenal Yesus, yang bukti nyata kita itu orang Kristen, itu adalah cara berpikir kita itu yang berubah. Cara pikir kita yang berubah. Kalau dulu kita lihat diri kita ini orang yang hebat, gitu ya. Kalau dulu kita lihat diri kita orang yang kaya. Kalau kita lihat dengan perspektif yang lama, ya, entah mungkin kalau beberapa orang di antara kita, dari sononya dari dulu memang udah tajir misalnya begitu ya. Itu akan lihat orang lain rendah, betul nggak? Lihat dirinya tinggi, hebat, orang lain rendah. Tapi sebaliknya ada juga yang melihat dirinya apa? Aku ini nggak punya apa-apa, aku ini nggak sekolah, itu perspektif yang lama. Jadi kita perspektif yang lama itu mendefinisikan diri kita itu berdasarkan kita punya apa. Ya, kita punya apa, status sosial kita kayak apa, pendidikan kita kayak apa. Kita lihat dari itu, apa yang bisa kita capai. Itu yang mendefinisikan kita.
Tetapi ketika kita ada di dalam Yesus yang mendefinisikan siapa kita, itu bukan lagi perkataan manusia, bukan nilai-nilai manusia. Tetapi nilai-nilai yang baru yang Tuhan Yesus sudah beri bagi kita. Kalau di hadapan Tuhan Yesus, kita itu siapa? Di hadapan Tuhan Yesus kita itu satu orang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan, betul kan? Tapi di lain pihak, Tuhan Yesus mencintai engkau sampai, Tuhan mencintai engkau dengan cinta yang luar biasa. Sampai mau mati di kayu salib. Di depan Yesus, saudara orang berdosa plus orang yang dibuat berharga. Amin. Jadi seharusnya yang paling berubah itu adalah cara kita berpikir. Melihat diri sendiri beda. Melihat orang lain beda. Melihat kehidupan kita beda. Melihat pencapaian-pencapaian kita berbeda. Apa yang membedakan? Cara berpikir. Gitu ya, atau kacamata. Gitu ya. Kacamata itu kalau kacamatanya gelap, saudara lihat bisa terang. Kalau kacamatanya hitam, saya lihat, tante kok kulitnya gelap ya? Padahal masalahnya bukan di orang lain, masalahnya di mana? Lensa, gitu kan? Lensa yang masalah, solusinya gimana? Bukan suruh orangnya pergi mandi susu, ya kan? Mau mandi susu bolak-balik tetap nggak bisa berubah. Yang harus diubah apa? Lensa, cara kita melihat. Orang Kristen juga begitu, saudara. Banyak kegagalan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Ya, banyak kegagalan yang dilakukan. Itu karena kita nggak ngubah kacamata kita. Kita nggak ngubah lensa kita di dalam melihat kehidupan, di dalam melihat orang lain. Padahal Alkitab hari ini kita akan belajar sama-sama, begitu ya. Alkitab mengajarkan menjadi orang Kristen itu berarti menjadi orang yang melihat dengan kacamata yang berbeda. Saudara, inilah yang terjadi dalam dunia kita hari-hari ini. Dunia selalu menilai diri kita itu berdasarkan apa yang kelihatan. Betul nggak? Dunia tuh biasanya begitu. Kalau kita baru pertama kali ketemu, biasanya yang ditanyakan pertama apa? Halo, apa kabar Om, Tante, Koko, Cece, gitu ya. Yang biasanya pertanyaan pertama apa? Apa? Nama, ya, oke. Namamu siapa? Terus kalau sudah hanya sekedar bisa nama, pulang lihat di Google, ya kan? Orang ini siapa ya, gitu kan? Kenapa cari di Google? Karena dia kepengen tahu orang ini punya prestasi apa, latar belakang apa, betul nggak? Kalau masih bisa ada kesempatan nanya-nanya lagi, apa lagi selain nama? Kerja di mana? Kalau kerjanya dia misalnya jawabnya adalah, oh saya pegawai Indomaret, atau saya, sekali lagi ini bukan masalah saya mau meremehkan jabatan tertentu, enggak ya. Oh saya karyawan di, ada satu swalayan begitu ya. Kita nilainya gimana? Biasa. Gitu ya, saya lebih tinggi, gitu ya, saya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya ditanya, kerja di mana? Oh usaha sendiri. Kejar lagi kan? Usaha apa? Omset berapa? Ini cara kita mengukur nilai orang itu biasanya dari situ, saudara. Sehingga saudara sadar tidak sadar bukan hanya mengukur orang, mengukur diri sendiri juga sama. Kalau kita begitu ketemu dengan orang yang kita lihat, wah ini mentereng nih. Kekayaan lebih dari saya, pendidikan lebih dari saya, status sosial lebih tinggi dari saya, kita tuh bisa hormat. Tapi begitu kita ukur seseorang, kemudian kita bisa kesimpulan saya lebih tinggi dari orang. Kita tuh langsung gayanya beda. Gitu ya, langsung gayanya beda. Itu cara kita menilai orang. Bukan hanya itu, menilai diri sendiri juga sama. Terbawa. Jadi siapa saya? Berdasarkan apa yang saya punya. Saya nggak punya apa-apa. Rumah nggak punya, mobil nggak punya. Oh, berarti saya miskin. Gitu ya. Saya nggak bisa diharapkan. Gitu ya. Nilainya rendah. Atau kalau misalnya saya kaya, oh ya saya orang kaya, saya berhak untuk memutuskan, saya berhak untuk perintah. Jadi siapa orang lain, siapa kita ditentukan dari apa yang kita miliki. Itu yang selalu dunia kita ajarkan, saudara. Apakah firman Tuhan mengajarkan yang sama? Mari bersama-sama kita mau baca. Ya, kita mau baca, kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 9, 10, dan 11. Ya.
Saya baca ayat 9, Bapak Ibu baca ayat 10, kita gantian ya, ayat 11 kita baca sama-sama. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab dia akan lenyap seperti bunga rumput. Bersama-sama, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Kenapa kok Yakobus itu menuliskan, atau konteksnya apa Yakobus tulis tentang ini? Ya, ini ayat-ayat yang cukup menarik, saudara. Ya, ayat-ayat yang cukup menarik, cukup terkenal gitu ya. Cukup terkenal, saya yakin bahwa bukan pertama kali Bapak Ibu baca ayat ini. Saudara, kita perlu tahu konteksnya. Ya, jadi Yakobus ini tulis surat ini kepada orang-orang Yahudi Kristen yang ada di perantauan atau diaspora. Nah, orang Yahudi itu mereka tinggalnya di mana? Seharusnya harusnya ya di Yerusalem, begitu kan, Yudea sekitarnya gitu ya. Tetapi karena pembuangan di Babel itu sebelum Masehi gitu ya, karena ada banyak peristiwa, mereka tuh dibuang dari daerah mereka, mereka dibuang kemana-mana. Nah, itu namanya perantauan. Jadi mereka tuh ada di perantauan. Bukan hanya itu kalau hanya Yahudinya saja. Ini bukan hanya Yahudi yang terima suratnya Yakobus ini, bukan sekedar Yahudi, tapi Yahudi Kristen. Kondisinya mereka ini mengalami penganiayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang Yahudi Kristen, yang pertama orang Yahudi sendiri itu sudah nggak enak. Karena mereka kan ditawan Babel, ditawan terakhir ditawan Romawi begitu ya. Nggak enak orang dijajah itu. Saya nggak tahu ya, Bapak Ibu pernah nggak dengar kisah kita, nenek moyang kita waktu dijajah? Saya dulu waktu akung saya masih hidup, dia sering cerita. Gitu ya, peristiwa perang di Indonesia pada waktu itu, gitu ya. Dan orang Indonesia asli pada waktu itu, kira-kira kalau dijajah hidupnya enak nggak? Biasanya masalah paling besar masalah apa? Selain politik. Kalau kita dijajah, masalah apa? Ekonomi. Orang kalau dijajah, nggak mungkin dia bisa kaya raya. Gitu ya. Kenapa? Karena penguasa yang campur tangan. Orang Yahudi begitu. Jadi orang Yahudi itu pada waktu itu susahnya setengah mati. Bukan hanya itu, begitu mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang penderitaannya double. Penderitaannya double, kenapa? Karena di satu sisi orang Romawi kejar-kejar orang Kristen. Jadi orang Kristen paling menderita di belahan dunia ini. Sepanjang abad yang paling berat itu pada abad mula-mula ini. Ya, pada abad mula-mula orang Kristen nggak bisa duduk begini untuk ibadah, nggak bisa. Makanya orang Kristen mula-mula mereka ibadahnya di mana? Di rumah-rumah. Mereka ibadahnya di rumah-rumah, itu pun belum tentu aman. Begitu Bapak Ibu pulang dari gereja, pada waktu itu kan belum ada Alkitab kayak punya kita ya, belum ada. Yang ada apa? Salinan-salinan kitab. Jadi mereka bawanya kayak lembaran-lembaran, tapi lembaran jangan dipikir kertas-kertas kayak punya kita ya. Lembaran pada waktu itu papirus. Jadi dari kulit-kulit kayu begitu ya, dari kulit-kulit tanaman papirus itu ya yang dikeringkan itu menjadi semacam kertas. Jadi dari seperti itu mereka bawa kemana-mana. Begitu orang Romawi ketemu, ini salinan kitab. Saudara bisa dibunuh hanya karena saudara punya salinan kitab. Jadi saudara bayangkan orang Romawi paling anti dengan orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen menolak menyembah Kaisar Romawi. Orang Kristen gak mau nyembah. Awal mula mereka berpikir gak apa-apa, orang Kristen itu bagian dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu gitu-gitu mereka karena kenceng monoteismenya. Mereka menolak sembah Kaisar. Mereka tolak sembah Kaisar dan orang Romawi bikin perkecualian khusus bagi orang Yahudi. Gak apa-apa kalau mereka gak nyembah. Kenapa? Kalau gak gitu beribu terus. Jadi dikecualikan. Awal mula orang Kristen menolak menyembah Kaisar itu dianggap bagian dari orang Yahudi. Jadi dia maklumi. Lama-lama orang Yahudi marah. Orang Yahudi protes ke Kaisar.
Kaisar orang Kristen bukan orang Yahudi. Mereka beda. Terus lama-lama diperhatiin, oh iya benar orang Kristen beda dengan orang Yahudi. Jadi kalau orang Kristen tolak kaisar, siap untuk dibasmi, gitu ya. Siap untuk dibasmi. Jadi saudara, orang Kristen Yahudi itu mereka sangat-sangat menderita. Karena yang pertama orang Romawi teror. Bukan hanya orang Romawi, orang Yahudi pun mereka dianggap pengkhianat kan. Mereka dianggap pengkhianat. Wah saudara, kira-kira kalau kita cindo-cindo gitu ya, kira-kira nasibnya mirip-mirip dalam arti kita kalau ke Cungkok dibilang orang asing kan. Di Indonesia kamu dianggap orang asli. Jadi kita identitasnya, aku terus apa begitu kan. Di Cina dibilang orang asing, begitu di Indonesia dia bilang bukan orang Indonesia. Nah itu kalau cindo itu begitu, jadi kayak gak punya tanah gitu loh, gak pernah diakui gitu ya. Nah orang Yahudi Kristen kayak begitu. Dilemanya tuh begitu, gitu ya. Jadi mereka oleh orang Yahudi juga nggak disukai. Orang Yahudi usir, mereka antipati dengan kekristenan. Jadi jangan pikir orang Yahudi baik dengan Kristen, enggak. Mereka antipati dengan kekristenan. Ya, jadi mereka tuh penderitaannya double-double. Ya, penderitaannya double-double. Ya, jadi kehilangan stabilitas ekonomi. Kalau orang Yahudi, mereka lebih stabil ya. Artinya memang betul mereka orang jajahan, tapi lebih stabil ekonominya. Sekalipun gak bisa kaya-kaya banget gitu ya, tapi juga gak mungkin miskin-miskin banget. Kenapa? Lebih stabil. Tapi kalau mereka adalah Yahudi ditambah Kristen, mereka rela kehilangan pekerjaan, mereka rela kehilangan keluarga, mereka rela kehilangan apapun. Itu kondisinya orang-orang jemaat penerima surat Yakobus. Di tengah-tengah situasi beginilah kemudian Yakobus itu berkata bahwa baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab dia akan lenyap seperti bunga rumput dan seterusnya. Saudara, kenapa kok tiba-tiba kalau saudara baca di dalam bagian ini, ya itu awal mula sebenarnya Yakobus itu dia tidak sedang bicara tentang orang kaya dan orang miskin, ya. Dia bicara itu tentang pencobaan-pencobaan, ujian-ujian iman. Ya, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, begitu ya. Tiba-tiba itu dia bicara tentang orang miskin dan orang kaya di dalam bagian ini. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya Yakobus mau menjelaskan satu hal, ya, bahwa bentuk pencobaan terbesar dalam hidup salah satunya itu adalah status sosial. Status sosial itu pencobaan terbesar loh, saudara. Baik saudara miskin, baik saudara kaya, status sosialmu adalah ujian terbesarmu. Begitu saudara berada dalam kondisi yang miskin dan ekstrim, saudara bisa meragukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang yang meragukan kebaikan Tuhan itu bukan orang-orang yang sedang berjaya, biasanya bukan. Ya kan? Orang yang ragu, Tuhan sayang aku enggak sih? Tuhan cinta aku enggak sih? Biasanya orang yang bertanya begitu, kita udah bisa tebak dia dalam kondisi apa? Kesusahan, kesulitan. Jadi sosial dia, latar belakang sosial dia itu pencobaan terbesar. Bukan hanya orang miskin, orang yang kaya juga sama. Kalau kita misalnya orang yang gak punya economic issue ya, gak punya masalah ekonomi, saudara itu juga ujian terbesar kita loh. Seringkali kita merasa bahwa kita bisa kontrol segala sesuatu, betul gak? Karena jujur uang itu berkuasa di dunia ini. Sekalipun di kerajaan Allah uang sebenarnya gak berkuasa. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tapi dalam dunia yang berdosa ini uang sangat berkuasa. Sehingga kadang-kadang kenapa itu menjadi ujian terbesar kita? Karena kita sudah gak lagi bergumul besok aku makan apa, betul kan? Kita sudah gak bergumul anak kita uang sekolahnya kayak apa. Kita sudah gak bergumul nanti kuliahnya anak ini bisa atau enggak. Kita udah gak bergumul tentang banyak hal. Kenapa? Karena ada banyak masalah terjadi kita bisa selesaikan dengan uang kita. Jadi kita status sosial itu menjadi ujian terbesar. Gak peduli miskin kaya, gak peduli. Semuanya ujian bagi iman kita. Ya, solusinya bagaimana? Solusinya kalau banyak orang-orang Kristen di luar sana, pendeta-pendeta kadang-kadang ya, solusinya adalah berdoa tengking dalam nama Yesus, usir semua roh-roh miskin. Supaya apa? Supaya gak meragukan kebaikan Tuhan lagi kan? Gak meragukan kebaikan Tuhan lagi. Dengan cara apa? Yang miskin diubah jadi kaya.
Setelah kaya memangnya bukan ujian juga ta? Lah ini kadang-kadang gak fairnya orang-orang yang ngajari tentang itu ya. Gak fair, karena menurut mereka yang menjadi pencobaan itu hanya kemiskinan. Padahal ada banyak orang Kristen gak lulus dalam ujian ini saudara. Orang-orang kaya ya, gak lulus dalam ujian ini. Padahal yang bahaya itu, jadi sekali lagi itu yang bahaya bukan masalah berapa uang yang kita punya. Yang bahaya itu adalah kondisi hatimu seperti apa. Kondisi hatimu seperti apa? Karena orang yang lulus dalam ujian status sosial ini, itu adalah orang-orang yang hatinya diubahkan sama Tuhan. Bukan kondisinya diubahkan, bukan ya. Jadi yang kaya gak perlu harus jadi miskin, yang miskin gak perlu jadi kaya. Yang perlu dibereskan itu hatimu, itu yang perlu dibereskan. Gitu ya. Jadi bukan perubahan nasib saudara, tapi perubahan kacamata, cara kita melihat. Dan itu bicara tentang hati sebenarnya. Bagaimana kita menilai diri kita. Sekarang kita jadi orang Kristen yang seperti apa? Masih suka minder? Kita jadi orang miskin, Kita jadi orang Kristen yang seperti apa selama ini? Kalau kita itu berjumpa dengan orang kaya kita masih minder. Berarti saudara punya lensa melihat segala hal, itu masih bermasalah. Atau begitu saudara ketemu orang miskin, langsung arogansinya muncul gitu ya. Itu berarti tanda saudara punya kacamata itu belum berubah. Ya, belum berubah. Karena begitu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, satu hal yang pasti berubah, itu adalah cara kita melihat segala sesuatu. Saudara, hari ini kita hanya bahas dua ya. Yang pertama kita akan lihat di dalam ayat 9 dan ayat 10. Di sana Yakobus itu mengubah paradigma ya, atau mengubah perspektif melihat. Ya, di dalam Yesus itu ada sebuah perbedaan ya, cara melihat dengan dunia ini. Jadi dunia melihatnya apa, Alkitab melihatnya apa gitu ya. Ada pembalikan di situ. Kemudian yang kedua, dia bicara tentang kefanaan hidup dan kefanaan harta. Nanti kita akan lihat di sini ya. Oke, yang pertama, saudara mari kita lihat ayat 9 dan ayat 10. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan rendah, ini maksudnya apa ini? Rendah apanya? Saudara yang berada dalam keadaan rendah, ini bukan tinggi badan ya. Ini tidak ngomong tentang tinggi badan gitu ya. Ini rendah ini dalam arti apa? Oh saya lagi di atas, Bapak Ibu agak rendah, enggak bukan itu juga gitu ya. Bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya, nah saudara lihat. Saudara berada dalam keadaan rendah, kemudian dia bandingkan dengan orang kaya. Berarti orang yang rendah di situ artinya apa? Orang yang miskin. Ya. Jadi kita lihat tuh, karena dia bandingkannya dengan orang kaya, berarti orang yang rendah di atas itu berarti bukan rendah dalam pengertian yang lain gitu ya. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Saudara lihat, ada perubahan, ada perbedaan antara cara Yakobus melihat dengan cara dunia melihat. Dia katakan orang yang miskin itu apa? Bermegah. Karena apa? Kedudukannya yang tinggi. Kok bisa miskin tapi tinggi kedudukannya? Dalam dunia ini gak ada ceritanya miskin kedudukannya tinggi, gak ada. Iya kan? Kemudian orang kaya yang karena kedudukannya yang rendah, kok kaya kedudukannya rendah? Di mana-mana orang kaya kedudukannya tinggi. Tapi ada pembalikan di situ, saudara. Ya, ada pembalikan. Di sini kata rendah itu dari tapeinos, gitu ya. Artinya itu bukan sekedar rendah, saudara. Gitu ya. Bukan masalah rendah hati juga, bukan orang yang rendah hati, bukan itu. Tetapi rendah secara posisi sosial, ya, tidak berdaya, miskin secara materi, tertindas. Ya, itulah orang-orang Yahudi Kristen pada waktu itu. Mereka posisinya tuh bukan orang yang hebat. Orang-orang penerima surat ini mereka betul-betul hidup mereka tuh hanya bagaimana mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk menyelamatkan diri ya. Kenapa? Karena lihat, mereka diintai oleh Romawi tapi mereka juga diintai oleh saudara-saudara mereka sendiri. Karena mereka jadi orang Kristen. Posisinya gak enak banget. Tetapi di mata Yakobus, di mata Yakobus, orang-orang yang seperti itulah, orang-orang yang kehilangan posisi sosial, tidak berdaya, miskin, tertindas, kayak orang-orang pada waktu itu penerima surat.
Yakobus berkata bahwa posisimu itu adalah posisi yang tinggi di mata Tuhan. Ya. Orang yang tapenos, orang yang seperti ini ya, yang rendah, yang miskin, yang tidak berdaya, itu di mata orang di mata orang Romawi, itu adalah orang-orang yang dikutuk. Orang-orang yang penuh dengan aib. Mirip sebenarnya dengan Indonesia ya. Mirip dengan Indonesia. Kalau saudara susah, saudara posisi sosialmu tidak menguntungkan gitu ya. Itu seringkali dianggap gak berguna, sampah masyarakat. Ya, ada istilah itu kan, sampah masyarakat. Tapi di mata Tuhan, orang-orang yang demi nama Tuhan itu mau merengkuh kemiskinan, mau merengkuh kekurangan. Di mata Tuhan, engkau adalah orang-orang yang ada di posisi yang tinggi, gitu ya, ada di posisi-posisi yang tinggi. Saudara, ya, kemudian di sana dikatakan kalau saudara berada dalam posisi yang rendah, bermegahlah. Baiklah dia bermegah. Bermegah itu apa? Bermegah itu bukan sombong ya, bukan sombong. Kan biasanya kadang-kadang kita ketemu lah, tiap hari ketemu orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong begitu. Tetapi kata bermegah di sini itu beda. Bermegah itu artinya hati kita itu diliputi sukacita yang meluap-luap. Ya, ada sebuah sukacita yang meluap-luap. Padahal kondisi apa tadi? Rendah, kondisinya miskin. Saudara mungkin jarang temukan ya, orang yang berada dalam posisi yang miskin, susah, tapi hatinya meluap-luap dengan sukacita. Jadi kita lihat bahwa sukacita dalam hidup itu tidak ditentukan oleh berapa banyak uang yang saudara punya. Bukan. Saudara gak punya apa-apapun di dalam Kristus, saudara bisa kok dipenuhi dengan sukacita. Bisa dipenuhi dengan sukacita. Ya. Ya, jadi mungkin kita bertanya bagaimana mungkin kalau dalam dunia ini sulit kita temukan orang yang miskinnya luar biasa, berada dalam masa-masa yang sukar, hatinya bisa dipenuhi dengan sukacita. Atau saudara pernah? Saudara, saya beberapa waktu yang lalu, sekitar 6 bulan yang lalu ya, saya ingat akhir tahun lalu. Ya, akhir tahun lalu saya dari Madura, karena saya setiap Jumat itu ke Universitas Trunojoyo Madura, saya ngajar di sana setiap hari Jumat. Jadi begitu saya perjalanan pulang, kalau suami saya ada di Surabaya selalu pasti dia yang ngantar saya, karena kan jalannya agak kecil ya, jadi kalau ke sana tuh agak berbahaya gitu ya, apalagi kalau pulangnya malam hari gitu ya. Saya pernah sekali suami nggak ada, saya nyetir, saya bawa satu anak gitu ya, anak pemuda gitu ya, saya bawa dia. Saudara, waktu itu saya belum hafal jalannya, saudara, saya kesasar-sasar sampai sudah 2 jam saya belum keluar dari Madura gitu ya. Saya kesasar-sasar, begitu turun nanya tambah nggak nyambung, dia ngomong apa? Saya nggak tahu, saya ngomong apa dia juga nggak ngerti. Aduh, saya tambah stres gitu. Nah, jadi sejak itu suami saya pokoknya kalau dia ada di Surabaya pasti dia usahakan dia yang ngantar saya ke sana. Saudara, satu hari saya habis ngajar, kita pulang gitu ya. Begitu saya habis dari kelas, biasanya dia nongkrong di kafe sama anak saya gitu ya, nongkrong di kafe. Saya biasanya habis kelas saya jemput dia, terus kita balik gitu ya, kita balik. Saya ketemu dia lagi tegang gitu ya, lagi tegang. Ternyata dia tegangnya itu karena dia habis ditipu orang. Ya, jadi dalam waktu yang durasi sekitar 5 menit, saudara, dia kehilangan uang sangat banyak. Ya, dia kehilangan uang yang sangat banyak. Itu ada modusnya. Ya, modusnya itu sebenarnya suami saya kan jual tanah. Nah, dia pakai itu untuk masuk gitu ya, untuk nipu. Singkat cerita dalam 5 menit itu uang habis banyak. Suami saya dia cukup kalut ya, dia cukup kalut waktu itu. Tapi saya nggak tahu kenapa. Ya, hati saya tuh tenang banget. Saya ngomong, udahlah, Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Saya hatinya tenang banget. Ya, tenang banget. Sampai saya di jalan tuh saya bilang begini, kalau memang harus jual rumah ya jual lah. Kalau memang harus jual mobil ya jual lah, gak apa-apa. Saya ngomong begitu bukan karena putus asa, saudara. Tapi saya ngomong begitu karena saya tahu bahwa Tuhan saya hidup. Tuhan saya berdaulat atas hidup saya. Dan tidak ada masalah apapun terjadi dalam diri saya tanpa Tuhan itu tahu. Itu kalau terjadi saya sekitar 30 tahun yang lalu, ya, pasti saya ribut besar dengan suami saya. Iya kan? Pasti udah pukul kamu ya bikin masalah, kan gitu ya. Ibu-ibu kebanyakan gitu kan.
Orang kalau nggak ngerti Tuhannya berdaulat, itu pasti akan meresponi setiap masalah itu dengan saling menyalahkan. Kalau saudara percaya Tuhanmu hidup, Tuhanmu berdaulat, gak perlu ada masalah apapun yang membuat engkau kalut. Saya percaya. Jadi dalam masa-masa yang kritis, masa-masa yang susah, itu loh, kau kasto, Tuhan bisa memberikan hati yang melimpah dengan ketenangan, melimpah dengan damai sejahtera. Itu yang terjadi, saudara. Dan saudara, kalau saudara baca bapak-bapak gereja di dalam sejarah, ada berapa banyak bapak-bapak gereja, mulai dari para rasul ya, jangan bapak-bapak gereja, mulai dari para rasul. Saudara tahu Paulus mati dengan cara di apa? Dengan cara apa Paulus mati? Dipenggal kepalanya di Roma. Petrus mati dengan cara apa? Disalibkan terbalik. Bapak-bapak gereja juga sama, saudara. Polikarpus, padahal dia usia udah cukup tinggi ya, sekitar 80-an. Dia mati dengan cara apa? Dibakar. Tapi sejarah mencatat, saudara, setiap kali mereka menyambut kematian mereka, mereka tuh sambut masa-masa itu dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kadang mereka menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, padahal mereka tuh sudah dibawa tumpukan kayu api yang sebentar lagi siap dibakar. Sejarah menunjukkan, saudara, bahwa ini adalah hal yang luar biasa yang sering kali Tuhan lakukan. Ya, kalau saudara miskin, saudara merasa tidak berdaya, saudara dalam masa-masa yang sukar, saudara tidak tahu harus mengandalkan siapa. Bukan berarti bahwa saudara akan kehilangan damai, enggak. Tuhan bilang, Tuhan akan kasih damai itu. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk membalikan keadaan. Itu iman saya, saudara. Untuk membalikan keadaan terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi seringkali Tuhan gak lakukan itu. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mau ngubah hatimu. Yang Tuhan mau ubah itu adalah caramu berpikir, caramu melihat. Sangat mudah untuk Tuhan balikan keadaan. Nah, tapi bedanya adalah orang-orang Kristen seringkali terpaku pada keadaan, betul nggak? Berharap yang diubah itu apa? Keadaan yang diubah. Cara kerja kita dengan cara kerja Tuhan beda, saudara. Kita begitu dalam masa sukar, yang kita doakan yang diubahkan itu masa sukarnya Tuhan ubahkan. Tapi kalau Tuhan enggak, Tuhan mau hatimu, caramu melihat diubahkan. Masalah nanti kayak apa? Percayakan aja, Tuhanmu hidup kok, Tuhanmu berdaulat. Tuhan pasti ubahkan. Saudara, saya ingat peristiwa itu. Jadi saya ngajar ya, suami saya ditipu itu ya, itu sekitar bulan Desember ya, sekitar bulan Desember. Dan di bulan Desember itu juga, itu bulan dimana mama saya jatuh sakit cukup parah. Gitu ya, cukup parah. Sebenarnya dari bulan November. Jadi sepanjang November tuh saya di Kuala Lumpur temani mama saya berobat. Begitu pulang, kondisinya berubah gitu ya, berubah jadi lebih parah lagi gitu ya. Akhirnya mama saya nggak ada tuh tanggal 27 Desember. Jadi ditipu, mama meninggal gitu ya. Mama meninggal, kami kemudian pulang. Waktu itu mama kita rawat di Surabaya, ya kami rawat di Surabaya. Jenazah kami bawa pulang gitu ya. Saya, suami dan anak saya kita komit, kita hampir sebulan di sana gitu ya. Jadi selesaikan sampai kuburan semua beres gitu ya, baru kami pulang karena papa sudah nggak ada. Ya, jadi waktu papa nggak ada itu perubahannya nggak terlalu banyak ya, karena masih ada mama kan. Begitu mama nggak ada, rumah di sana itu kosong gitu ya, betul-betul kosong. Sehingga kita komit, udah kita sebulanan di sana, kita beresin gitu ya segala sesuatu sampai kita ada syukuran gitu ya. Syukuran kenapa? Karena kuburan semua udah beres gitu ya. Kami bikin syukuran, setelah itu baru pulang. Saudara, begitu pulang sampai Surabaya, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, semua utang bisa dibayar, semua utang bisa dibayar. Tapi saya juga nggak kaget sih, karena saya tahu Tuhan saya memang hidup. Masalah badai datang kapan, itu nggak peduli, bagi saya nggak penting. Selama saya tahu bahwa Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang mencintai saya, gitu ya. Sehingga dalam masalah apapun, saudara, saya tuh di dalam anugerah Tuhan. Gitu ya, hati tetap dipelihara dengan damai sejahtera dari Tuhan. Saya merengkuh berbagai kehilangan dalam hidup saya. Jadi saya kehilangan tuh sebenarnya, kalau saya mau sharing tentang kehilangan saya itu banyak gitu ya. Kehilangan saya banyak.
Setelah mungkin lama saya nggak di sini ya, itu saya kehilangan 2 anak kembar saya. Gitu ya. Jadi saya pernah hamil 7 bulan waktu itu ya. 7 bulan, dan kalau sudah mengandung 7 bulan itu kan kita biasanya sudah mulai siapkan macam-macam begitu ya, sudah punya banyak mimpi gitu ya. Dan ternyata mereka lahir prematur dan mereka diambil Tuhan. Gitu ya. Dan penipuan-penipuan, kehilangan-kehilangan yang kami alami itu sebenarnya cukup banyak, Saudara. Tapi yang menolong saya untuk bisa sampai hari ini melayani Tuhan, itu karena satu sebenarnya, dalam setiap masa hidup saya, setiap musim hidup saya, gitu ya, saya selalu mengimani bahwa Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup saya dan mencintai saya. Dan saya mau beritahu saudara, kalau saudara dalam masa-masa yang hari ini sukar, Tuhan yang sama yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang saudara layani adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Dan dia ada dan nyata dalam hidupmu. Terlalu mudah untuk dia ngubah situasi. Tapi seringkali yang dia paling rindukan, itu adalah hatimu diubahkan untuk lebih mengalami dia. Percuma Tuhan ngubah keadaan tapi hatimu gak pernah diubah. Percuma Tuhan ngubah keadaan kalau perspektifmu, caramu melihat semuanya masih sama dengan dunia ini. Tuhan tuh lebih mencintai engkau dari apapun. Makanya seringkali cara kerja Tuhan itu adalah bagaimana kita ditransformasi. Hati kita, hidup kita diubahkan. Cara kerja Tuhan tuh kayak begitu. Jadi stop, jangan menakar, jangan mengukur cara kerja Tuhan itu dari apa yang kita miliki. Enggak. Mari kita menakar cara kerja Tuhan itu dari bagaimana Tuhan sudah intervensi dalam hidup kita. Gitu ya. Sampai hari ini saya merasa saya orang yang dicintai Tuhan. Semua orang harus merasa begitu. Gitu ya. Semua harus merasa begitu. Jangan kemudian saudara iri, asik ya Bu Novi ya. Enggak, ya saudara juga harus punya perspektif yang sama gitu ya. Kita orang-orang yang dicintai Tuhan. Ya, kita orang-orang yang dicintai Tuhan. Sekalipun cintanya Tuhan itu tidak diukur dari berapa banyak yang kita punya. Gak usah diukur dari begitu. Karena saudara lihat orang yang tertindas, orang-orang Yahudi Kristen yang tertindas gak punya apa-apa, menderita. Yahudi gak akui mereka, Romawi juga aniaya mereka. Mau kemana mereka? Tapi Alkitab bilang, kamu adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Kedudukanmu tinggi, sekalipun secara manusia, secara dunia melihat kamu gak punya apa-apa. Tapi di mata Tuhan engkau adalah orang yang berkedudukan tinggi. Karena di mata Tuhan bukan masalah definisi kita, nilai seorang manusia itu bukan berdasarkan apa yang kita punya. Saya 30 tahun yang lalu mungkin atau 25 tahun yang lalu mungkin masih terpengaruh dalam perspektif yang sama, saudara. Saya pernah kok berpikir apa gunanya jadi hamba Tuhan, lah hidupnya susah kayak begini gitu kan. Pernah kok itu dalam pergumulan saya. Tapi beda di dalam proses Tuhan mentransformasi saya. Saya melihat saya punya kekayaan sejati yang dunia ini gak punya. Itu tidak diukur dari berapa banyak yang saya punya. Tapi diukur dari apa saja yang sudah Tuhan ubahkan dalam hidup saya. Gitu ya. Begitu saya dapati hati saya Tuhan ubahkan menjadi baru. Cara berpikir saya melihat dengan jauh lebih terang. Itu kekayaan sejati yang manusia gak pernah punya, saudara. Di dalam Kristus kita ini adalah anak-anak Allah. Status kita itu diletakkan di tempat yang paling tinggi. Kalau Paulus dia mengatakan kita ini anak raja. Ya, anak raja. Kita ini anak-anak Allah. Status kita tinggi. Jadi jangan lagi definisikan diri kita berdasarkan apa yang kita punya. Amin. Gak peduli saudara miskin, gak peduli saudara kaya. Siapa saudara tidak ditentukan oleh apa yang saudara punya. Tapi ditentukan oleh apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam diri saudara. Saudara, ini paradoks bagi orang kaya ya. Ya, kalau tadi paradoks bagi orang miskin, sekarang paradoks bagi orang kaya. Kalau tadi orang miskin dikatakan mereka miskin tapi kedudukan mereka tinggi. Nah, sekarang orang kaya di situ dikatakan bermegah karena kerendahannya. Di mana-mana dunia kalau lihat orang kaya, duduknya di depan apa di belakang? Kalau di pesta-pesta gitu ya. Orang yang berkuasa, orang yang punya uang, saudara tuan rumahnya sampai pening itu. Pokoknya bagaimana caranya dia duduk paling depan, gitu kan.
Kenapa paling kaya, paling punya status, paling punya jabatan? Itu makanya kalau orang bikin pesta, ngundang pejabat-pejabat, nggak ada duduk di belakang, saudara. Duduknya di depan. Itu nilai dunia. Sehingga kita kaget begitu lihat orang kaya bermegah karena kerendahannya. Kita kaget. Tapi bagi Yakobus, hari itu, konteks hari itu, siapa orang-orang kaya? Karena orang Kristen Yahudi nggak ada yang kaya. Orang Kristen waktu itu, anak-anak Tuhan Yesus waktu itu nggak ada yang kaya, saudara. Yang kaya siapa? Yang mereka-mereka yang di luar Tuhan. Yakobus bilang apa? Mereka yang kaya-kaya itu, tapi kan tanpa Tuhan kan. Jadi sekali lagi ini bukan bicara tentang kaya dan miskin ya, tapi ini bicara tentang cara berpikir, bicara tentang kondisi hati. Hari itu yang kaya-kaya ini, gak ada orang Kristen kaya waktu itu, zaman abad pertama gak ada. Abad pertama itu perkembangan orang Kristen yang terbesar. Ya, perkembangan orang Kristen terbesar. Kalau kita baca Alkitab peristiwa Pentakosta, yang hadir dalam Pentakosta itu ada berapa orang? 500 orang pada peristiwa Pentakosta. Tetapi kalau kita pelajari sejarawan Yahudi, mereka mencatat orang Kristen abad pertama itu sudah sekitar 1 juta. Berarti ada berapa persen? 200 kali lipat loh saudara. Iya kan? 200 kali lipat pertumbuhan orang Kristen di abad mula-mula. Wih, luar biasa perkembangannya, top. Sekalipun saudara lihat bahwa penderitaan yang mereka alami luar biasa, tapi pertumbuhan orang Kristen itu juga luar biasa terjadi. Dan para sejarawan berkata bahwa kekristenan tidak pernah lagi punya kenaikan signifikan seperti abad pertama. Abad kedua sampai hari ini gak ada kekristenan bertumbuh sebegitu pesatnya. Itu luar biasa ya. Dianiaya begitu rupa, banyak yang martir, banyak yang dibunuh. Tapi bisa 200 kali lipat saudara pertumbuhannya. Gitu ya. Padahal miskin-miskin, mereka gak jual kemakmuran gitu ya. Mereka gak jual kemakmuran, tapi saudara lihat perkembangannya 200 kali lipat. Hari ini kadang-kadang banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau sudah hopeless dalam pelayanan, kenapa jemaatku gak pernah bertambah? Kenapa jemaatku gak banyak? Kemudian Injil itu digantikan dengan yang lain. Kenapa? Ya sesuatu yang menarik orang lah. Iya kan? Kalau sekarang gitu saudara, banyak orang bikin panggungnya jadi megah begitu kan. Kenapa? Entertain. Supaya kalau jemaat itu kan sudah kasihan ya, 6 hari mereka menderita di luar sana begitu kan. Hari ke-7 ya mereka datang ke gereja ya di-entertain lah begitu ya, di-entertain. Yang naik gak boleh sembarangan, make up dulu, ada make up artisnya khusus gitu kan. Supaya apa? Keren, narik orang banyak. Saudara, abad pertama gak ada begitu-begitu. Justru kalau mau ikut Yesus miskin, sengsara, menderita. Tapi saudara lihat perkembangannya luar biasa. Perkembangannya luar biasa. Sehingga rahasia perkembangan gereja menurut saya setia pada kebenaran. Ya, setia pada kebenaran, gak usah dipelintir. Injil itu kekayaan utama gereja. Injil tetap harus diberitakan dengan jelas di dalam gereja. Saudara, orang-orang yang di mata dunia orang kaya, Yakobus bilang mereka bermegah karena apa? Kerendahannya. Sehingga kalau saudara lihat status sejati di hadapan Tuhan, itu tidak bisa dibeli dengan emas. Kalau bisa dibeli dengan emas kan orang kaya udah beli duluan kan. Orang miskin mana bisa beli. Tetapi di mata Tuhan, siapa engkau itu tidak dilihat dari apa yang engkau punya. Tapi dilihat dari apa yang sudah Yesus lakukan bagi engkau. Di kaki salib orang kaya disadarkan bahwa tanpa Kristus mereka tuh orang yang tidak punya apapun. Mereka orang yang paling miskin. Ya. Jadi yang membuat kita berharga tuh bukan kekayaan kita. Ya, di hadapan salib Kristus sekali lagi, orang kaya disadarkan bahwa tanpa Kristus mereka nggak punya apapun. Jadi ini sekali lagi bukan isu kamu punya apa dalam hidup, enggak. Orang miskin juga tanpa Kristus juga nggak berarti. Justru yang membuat dia berarti ada di tempat yang tinggi karena Kristus. Orang kaya juga sama, gitu ya, sama. Saudara, Injil itu equalizer yang hebat. Ya, kalau kita belajar ini dunia media apa? Ya sound gitu ya, ada equalizer dan lain-lain. Itu apa? Penyeimbang. Jadi Injil itu menyeimbangkan kita. Alkitab
berkata, Paulus ya secara khusus dia berkata bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Jadi jangan jadi orang Kristen suka sukuisme, gitu ya. Sukuisme itu tidak alkitabiah. Kenapa? Injil itu sudah menyamakan posisi kita. Bukan hanya masalah suku, tapi masalah status sosial, kaya dan miskin di hadapan Kristus kita semua sama, gitu ya. Di hadapan kita semua sama. Itu sebabnya kita perlu belajar memperlakukan orang lihat jiwa manusia. Ya, selama ini manusia, dia serupa dengan segambar dengan Allah, saudara wajib hormati. Jadi belajar untuk menghormati orang bukan karena apa yang dia punya, gitu ya. Selama dia adalah gambar dan rupa Tuhan, saudara harus menghormati sesama. Ya, jadi jangan sampai di dalam gereja justru menjadi tempat di mana kita saling menyakiti, gitu ya. Karena apa? Ya karena kita suka body shaming, gitu ya, suka rasis dan seterusnya. Injil menaikkan orang miskin tanpa membuat mereka menjadi sombong, dan Injil merendahkan orang kaya tanpa membuat mereka menjadi hancur. Ya, jadi perspektif kekal itu membebaskan kita dari kecemasan status sosial. Sama-sama coba kita baca 1, 2, 3. Injil adalah equalizer yang hebat. Injil menaikkan orang miskin tanpa membuat mereka sombong, dan Injil merendahkan orang kaya tanpa membuat mereka hancur. Ya, perspektif kekekalan itu membebaskan kita dari kecemasan status sosial. Kita harus belajar, saudara, untuk punya perspektif yang kekal. Ya, kalau kita punya perspektif yang kekal, kita melihat diri kita dengan benar pasti. Kita akan lihat diri kita dengan benar. Kalau kita tidak pakai perspektif kekekalan, kita pakai perspektif dunia, saudara akan melihat dirimu secara salah. Saudara akan melihat orang lain juga secara salah. Saudara akan melihat kehidupanmu secara salah. Yang menyelamatkan kita itu cuma satu, gitu ya, Injil Yesus Kristus. Sekarang kita lihat yang kedua, bagaimana Yakobus itu menggambarkan hidup dan harta yang kita punya itu sesuatu yang fana. Ya, di dalam ayat yang ke-10 B sampai 11. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Ya, melayukan rumput itu. Saudara, ia di situ siapa? Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Kalau kita baca sekilas, itu kita bisa salah tebak. Yang lenyap seperti bunga rumput itu siapa? Orang kaya atau kekayaannya? Bisa multitafsir ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Sebenarnya itu lebih kepada orang kaya, bukan kepada kekayaan. Kalau kekayaan yang hilang ya wes lah, iya toh. Ya kalau cuma kekayaan ya sudahlah. Wong manusianya lebih penting dari kekayaan. Jadi kalau kekayaannya yang hilang, lenyap seperti bunga rumput, ya sudah. Tapi bukan masalah itu, saudara. Yang lenyap seperti bunga rumput itu adalah orang kayanya. Gitu ya. Nanti kita akan lihat lagi lebih lanjut ya. Nah, Yakobus tidak hanya memberi sebuah nasihat, saudara, tapi dia memberikan sebuah argumen teologis yang sangat penting. Mengapa orang Kristen itu tidak boleh menaruh jangkar hidupnya pada materi yang fana. Saudara dan saya, sampai hari ini, kalau kita hilangkan semua yang pernah kita punya, hanya kita dan di hadapan Tuhan, apakah kita masih melihat diri kita berharga? Kan kita tuh coba data, kita punya apa aja. Kan banyak itu ya kalau bisa data gitu ya. Saya punya suami, saya punya anak, saya punya pendidikan, saya punya status gitu ya sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen gitu kan. Saya punya apa yang saya punya gitu. Kalau di data banyak banget, coba satu-satu dicoret. Coba satu-satu dicoret. Hanya pilih 3 di antara itu. Tertinggal apa? Tertinggal apa? Biasanya yang saya sering ya, ini bukan baru satu kali gitu ya, sering saya lakukan itu. Yang tertinggal pertama orang tua gitu ya, pasangan, anak. Oke 3, bolehlah saya kehilangan harta, bolehlah saya kehilangan properti, tapi 3 ini jangan ya, gitu ya. 3 ini jangan. Coba coret satu lagi, harus coret satu lagi. Apa yang terakhir paling berat saudara tinggalkan?
kadang-kadang ada yang bilang anak, ada yang bilang pekerjaan. Ya kemarin kami baru habis retreat gitu ya, habis retreat 4 hari. Dan ada satu ibu, dia bilang saya sulit sekali. Saya merasa saya udah rela, saya banyak kepahitan, banyak luka dengan keluarga saya banyak luka bahkan dengan suami saya, sehingga saya bisa hilang semua, gak apa-apa. Tapi saya rasa kalau saya hilang pekerjaan, itu paling berat buat saya. Jadi rupanya diam-diam ya, sekalipun orang lihat kita ini punya keluarga cemara yang indah gitu ya, tapi ternyata ada banyak sekali luka-luka di dalam keluarga gitu ya, banyak luka ya dalam keluarga. Sehingga ternyata diam-diam banyak orang rela untuk gak apa-apa hilang semua. Ada tertentu yang saya juga merasa gak apa-apa, kerjaan hilang juga gak apa-apa. Saya rasa saya punya kapasitas untuk memulai apapun di luar sana, saya yakin bisa. Berarti kan ada yang diandalkan apa? Kapasitas, ya kan, kemampuan. Kalau itu dicoret dari hidupmu juga, masihkah engkau merasa dirimu berharga di mata Tuhan? Ini penting saudara, ini penting. Siapa kita di hadapan Tuhan? Dikatakan di sana saudara, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Ya, saudara, kita tahu ya kalau di Indonesia punya bunga rumput. Saya tinggal di Sedati, daerah tambak-tambak, saudara. Ya, tapi tempat saya tuh saya suka, biarpun panasnya kayak begitu gitu ya. Ada banyak lahan-lahan kosong yang saya tuh kalau jalan masih bisa menikmati alam begitu ya. Banyak bunga rumput saya bisa temukan. Tapi beda saudara dengan di Palestina. Di Palestina itu memang setelah hujan musim dingin, itu bukit-bukit di Yudea itu penuh dengan bunga-bunga liar. Ya, penuh dengan bunga-bunga liar, sangat indah. Hanya bedanya adalah, fun fact-nya adalah bahwa kehidupan mereka tuh singkat banget. Kehidupan mereka singkat banget. Kenapa kok singkat banget? Karena ada angin siroko, ya ada angin siroko yang terkenal di sana, gitu ya. Itu terkenal kalau angin itu datang, itu seperti oven raksasa. Jadi begitu angin itu datang, set, itu bunga yang tadinya cantik-cantik itu ya, langsung layu. Alkitab berkata bahwa orang kaya tanpa Kristus, dia seperti bunga rumput, yang kalau angin siroko datang itu ya, langsung gugur, hilang keelokannya. Dikatakan demikian jugalah orang kaya akan layu di tengah-tengah kesibukannya. Kalau saudara lihat di dalam bahasa Indonesia, itu dikatakan di tengah-tengah segala usaha yang, jadi gini, di ayat yang 11 bagian akhir. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Segala usahanya. Jadi kalau orang kaya itu kan memang gak ada orang kaya yang nganggur kan. Biasanya itu kan sibuk gitu kan, lakukan apa, itu biasanya orang kaya begitu kan. Sibuk. Ada banyak kesibukan, ada banyak usaha yang dia lakukan. Tapi Alkitab bilang begini, ini menarik. Orang kaya akan layu di tengah-tengah kesibukannya. Jadi bukan pada saat dia lagi nganggur ya saudara ya. Bukan pada saat dia lagi nganggur, tapi pada saat dia lagi bersibuk-sibuk. Ya, dia lagi sibuk-sibuk, tiba-tiba gak ada. Apa gunanya semua yang dicari? Ya, apa gunanya yang dicari? Jadi kata kesibukan itu merujuk kepada sebuah perjalanan bisnis atau perjalanan pengejaran keuntungan gitu ya. Ini dia kayaknya lagi atur strategi gitu ya, tiba-tiba kehidupannya selesai. Ini menurut kita ironis banget ya. Ironis banget gitu ya. Di saat dia sedang berlari justru dia layu. Ini sangat ironis. Saudara, dunia ini kalau Alkitab bilang itu kemah. Ya, kalau mau lebih keren dikit saya bilang kamar hotel. Gitu ya. Kamar hotel. Di sini siapa yang kalau ke kamar hotel itu sibuk benerin keran. Ya, kerannya kok kurang bagus ya, tempat tidurnya kurang apik ya, sibuk beli tempat tidur baru. Gitu kan? Kita ketawa, kenapa? Bodoh. Wong sebentar aja loh, kok kamu fokusnya kepada hal-hal yang begitu, itu nanti kamu tinggal. Kita seringkali bilang bodoh, tapi itulah kita.
hidup kita itu seperti kita itu di kamar hotel. Berapa banyak di antara kita sibuk pada hal yang tidak seharusnya. Harusnya kita sibuk pada hal yang penting. Hati kita, transformasi pemikiran kita. Itu adalah hal-hal yang berguna untuk kita di masa yang pendek ini. Ya, jadi dunia ini kamar hotel kita, menghabiskan seluruh energi, air mata, ya, waktu ibadah. Oh ya, waktu ibadah dan integritas hanya untuk mempercantik kamar hotel ini, itu sebuah kebodohan bagi saya. Gitu ya. Bagaimana dengan hidup kita? Hidup kita sementara, hidup kita sebentar sekali. Apa yang sudah kita lakukan? Ketika kita beribadah, ketika air mata kita terkuras, ketika energi kita habis, itu untuk apa? Habis untuk apa? Habis untuk membenahi sesuatu yang bisa hilang, atau membenahi sesuatu yang tidak bisa hilang. Saudara, saya berjumpa dengan seorang bapak usia 90-an. Saudara, bapak ini adalah orang yang sukses di masa muda. Gitu ya. Jadi dia punya anak sekitar 4 gitu ya. Dia punya 4 anak, dia punya istri, tapi dia tidak pernah punya waktu untuk istri dan anak-anak. Karena dalam hidupnya dia adalah kerja, itu yang paling penting. Jadi dalam hidupnya dia itu oke, punya anak ya udah. Jadi anak ya sudah, istri besarin gitu ya. Dia tidak punya quality time dengan anak-anak dan istri. Begitu selanjutnya, tapi dia memang berhasil. Dia punya rumah itu di Surabaya mungkin ada sekitar 7. Ya rumah-rumah, tapi bukan rumah-rumah baru ya, rumah-rumah besar-besar tapi gitu ya, rumah-rumah agak tua gitu ya. Tapi pokoknya dia begitu orang jual bisa beli, dia beli. Dia punya rumah banyak, dia punya harta cukup banyak. Tapi saudara, begitu di usia 90-an, dia baru sadar satu hal. Dia dengan istrinya juga gak dekat. Dia dengan anak-anaknya juga gak dekat. Anak-anaknya lebih senang kalau jauh dari papa. Di umur 90-an itu dia udah mulai demensia, saudara. Dia udah mulai demensia. Dan di saat dia demensia, dia bahkan lupa dia punya kekayaan ada berapa. Kadang-kadang cucunya suka kerjain dia gitu ya. Ajak engkongnya makan gitu kan, abis makan, "Kong bayar Kong." Engkong gak punya uang gitu. Bisa gitu, dan mereka ketawa-ketawa gitu. Dia begitu demensia, dia lupa semua kekayaannya dia. Tapi pada saat itu juga saudara tahu, gak ada satu anak pun yang mau merawat papanya. Kenapa? Sudah terlanjur gak punya kedekatan. Saudara, Tuhan kasih waktu bagi kita, entah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, gak tahu kita sampai berapa. Tapi pertanyaannya dalam hidup yang gak panjang itu, apa yang paling penting bagi saudara? Saudara investasikan energimu, uangmu, kekuatanmu, ibadahmu, integritasmu, saudara investasikan pada apa? Kalau saudara investasikan pada sesuatu yang bisa hilang kayak bapak ini, saudara, itu sangat menyedihkan sih, sangat menyedihkan. Tuhan mencintai kita, Tuhan menyapa dengan firman Tuhan. Mari kita punya perspektif yang kekal. Lihat dirimu dengan cara yang benar. Lihat kehidupanmu dengan cara yang benar. Kalau dunia melihat kehidupan itu kesempatan, apalagi kita yang masih merasa muda gitu ya. Masa muda, kejar hidupmu, kejar cita-citamu. Raih semua yang bisa kamu raih. Saudara, itu nasihat-nasihat yang tidak sepenuhnya benar. Gitu ya, tidak sepenuhnya benar. Karena kalau kita meraih mimpi kita sesuai dengan yang dunia ini ajarkan, ada di satu titik di mana saudara akan menyesal gitu. Waktumu habis. Tapi dampak yang engkau hasilkan enggak ada. Seharusnya dampak yang paling besar kita hasilkan itu adalah dampak yang nilainya kekal. Selama masih ada waktu, saudara yang punya anak, bangun, punya waktu yang benar dengan anak-anakmu. Supaya apa? Kesempatan saudara mengajarkan nilai-nilai Kristus kepada anakmu. Saudara kalau nggak pernah punya waktu dengan anak, nggak mungkin saudara ajarkan Injil kepada anak, nggak mungkin. Saudara, saya punya anak cuma 1, anak saya homeschooling kan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kemana-mana dia ikut saya. Kemana-mana saya punya waktu dengan dia. Ya, jadi saya punya waktu dengan dia cukup banyak. Saya pastikan
bahwa dia merasakan cinta saya. Sehingga ketika saya harus mengajar dia dengan sesuatu yang keras pun, saya akan mengajarkan dengan keras. Tapi dia gak pernah ragu cintanya mama terhadap dia. Kenapa? Dia udah rasakan, dia sudah lihat, dia sudah alami. Saya diskusi sama suami saya, kalau untuk marahin anak biar saya aja, jangan kamu. Kenapa? Karena dia punya waktu gak spiro banyak dengan anak saya. Lebih banyak waktu saya dengan anak saya. Jadi kalau anak saya dimarahin papanya, sekali aja marahnya tuh juga gak apa-apa. Dia bawa berhari-hari bertahun-tahun, saudara, dia gak bisa lupa. Dia pernah dimarahin papanya. Saya bilang, kenapa kok bisa begitu? Karena modal cintanya anak itu loh belum penuh, tangki cintanya tuh belum penuh. Saudara harus penuhi tangki cintanya dulu baru saudara bisa tegas dengan anak. Kalau cuma saudara main tegas tanpa tangki cintanya dipenuhin, yang ada itu luka dan trauma masa lalu. Itu yang saya alami masa lalu saya. Dan saya memilih untuk saya nggak mau teruskan itu kepada anak saya. Saya nggak mau teruskan itu. Ya, jadi supaya apa? Tujuannya apa? Supaya ada nilai-nilai kekal yang saya bisa ajarkan kepada anak-anak saya. Mari kita selama masih ada waktu bagi kita. Nilai kekal yang bisa kita capai itu lewat apa sih? Hubungan, ya. Saudara masih punya pasangan, cintai pasanganmu dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kadang-kadang menjekno ya. Kadang-kadang menjengkelkan gitu ya. Biasanya kalau yang begitu, yang aminkan biasanya yang sudah usia-usia atas gitu ya. Yang masih muda-muda enggak, masih aman, haninya masih banyak. Kalau yang sudah tua-tua biasanya tinggal moonnya aja. Haninya wes hilang gitu ya. Haninya wes hilang, tinggal moonnya aja gitu ya. Saudara, melalui hubungan itu justru kesempatan. Ya, kenapa kok aku mau mencintai suami? Kenapa aku mau setia dalam pernikahan? Jawabannya bukan, lo kalau kamu nggak sembarangan dengan pasanganmu ya kamu ditinggal. Lah itu alasannya berarti nggak kekal tuh, gitu ya. Perspektifnya bukan perspektif kekekalan. Ya, yang perspektif kekekalan itu justru ketika saudara disakitin oleh pasanganmu, tapi saudara mau tetap bertahan. Kenapa? Karena Kristus menjadi teladanmu. Kristus setia terhadap gerejanya. Kita tuh selalu dibilang mempelai perempuan kan, Yesus mempelai laki-laki. Dia setia kepada kita. Dia mau berkorban nyawanya di kayu salib. Itu harus menjadi panduan kita, menjadi teladan kita. Kita menderita dalam pernikahan kan belum sampai berdarah-darah, belum sampai mati di kayu salib kayak Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus harus menjadi teladan. Kita bertahan. Kenapa tetap kita mau mencintai pasangan kita? Tetap mau mencintai anak-anak kita? Karena kita mau mencintai seperti Yesus cinta. Itu perspektif kekekalan. Kiranya Tuhan menolong kita ya. Ya, jadi memakai perspektif kekekalan itu tidak membuat kita menjadi orang-orang yang pasif di dunia ini, gitu ya. Jadi bukan berarti kita mengajar orang kaya, ayo nggak usah kerja keras, santai saja, enggak, bukan itu. Orang miskin tetap cintai gaya hidupmu, bukan itu, gitu ya. Kita harus menjadi orang yang aktif, kita harus menjadi orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh, tetapi dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga uang tidak pernah menjadi ambisi kita, tidak pernah menjadi tujuan akhir kita. Ya, orang kalau sudah diubahkan Tuhan biarpun dia kaya, dia tahu kok dia hidup bukan untuk kekayaan. Dia tahu dia hidup bukan untuk kekayaan. Biarpun dia punya uang banyak, gitu ya, dia tahu kekayaannya itu adalah hamba bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau saudara diberkati Tuhan lebih, berkat-berkatmu itu harus dijadikan hamba untuk melayani Tuhan, gitu ya. Bukan Tuhan yang saudara layani, itu menjadi salah, gitu ya. Itu menjadi salah. Saudara, terakhir sekali saya mau aplikasi buat kita, gitu ya. Kalau saudara hari ini miskin, saudara, jangan pernah kemiskinan itu mendefinisikan saudara, gitu ya. Pandanglah ke atas, hitunglah apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi engkau di dalam dirimu, karena itu adalah kekayaanmu yang sesungguhnya. Ya, kalau saudara hari ini kaya, ya, kalau hari ini saudara diberkati Tuhan, jangan pernah biarkan hartamu mencuri hatimu. Ya. Kenapa? Ingat, angin panas itu bisa bertiup kapan saja. Ya, jadi ubah harta yang fanamu itu menjadi investasi yang nilainya kekal. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan dengan kekayaan, kekayaannya dipakai untuk apa? Harusnya orang kaya di dalam Tuhan dan orang kaya di luar Tuhan, itu yang terlihat bukan nilai uangnya, tapi cara dia memandang uang. Karena cara memandang uang itu akan menentukan bagaimana dia menggunakan uang.
Gitu ya, kiranya Tuhan menolong kita. Gitu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghampiri tahta kudus-Mu, bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan. Ampuni kami kalau selama ini kami menilai diri kami berdasarkan nilai dunia ini. Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini kami menjadi orang yang kehilangan harapan hanya karena apa yang kami miliki, Tuhan ampuni kami. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang belum mempercayai Engkau. Ampuni kami. Tapi kalau selama ini Tuhan mengizinkan kami hidup layak, tetapi yang mendefinisikan kami itu adalah apa yang kami punya, Tuhan juga ampuni kami. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami, supaya hati dan cara kami berpikir terus diubahkan oleh Engkau. Supaya pada akhirnya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, diberkati firman Tuhan. Terima kasih Ibu sudah memberikan kita firman Tuhan yang memberkati kita semuanya. Kita kembali lagi satu dalam